Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur pada Allah senantiasa, setiap hari, setiap saat, setiap kesempatan, karena Allah akan selalu menambahkan nikmat kalau kita itu banyak melakukan pendekatan diri kita kepada Allah. Dan sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan. Moga-moga Allah selalu memberikan syafaatul udzma nanti dari Rasulullah kepada kita biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya lanjutkan baqala muallif fi hadzal kitab wa nawbihima bi ulumiha fit dharain amin ya rabbal alamin. Wa alam anna umran du'ian awwaluhu khariyun al-taqfadha akhirahu kamra'atin kana laha asratul aulad mata minhum tis'atun wa baqiya wahidun alaista tarudda wa sudaha ala dhalikal wahid wa anta qad dhayya'ta aktsara umrika faqfat baqiyatan wa ya subabatun yasiratun wallahu ma'umruka min awwali yaumin ulita bal umruka min awwali yauma arafta Allah taala. Ini penting para salikin. Paragraf ini mari kita camkan bersama-sama. Wa'lam anna umron doi'an. Wa'lam ketahuilah anna umron, maka sesungguhnya banyak umur kita itu doi'an, disia-siakan. Nah, kita introspeksi saja. Sampai umur 40, 50 kira-kira ada nggak 20% usia kita itu untuk Allah? Bahkan jangan-jangan nggak ada. Ya 24 jam ya kerjanya adalah bekerjanya katakan 12 jam kerja. Ya, 8 jamnya itu adalah tidur, istirahat, enak-enak. Yang 4 jam itu udah bagus. 4 jam zikir yang benar, sholat malam, kira-kira sudah bagus. Coba kita introspeksi ya. Wa'lam anna umrakan du'ian. Maka sesungguhnya kita itu banyak menyia-nyiakan waktu. Umur kita itu kita sia-siakan. Awwalu khariyun, ya. Wa antafadu akhiruhu. Awal hidup kita itu khariyun, selalu kita sia-siakan. Kalau kita sadar bahwa kita itu adalah menyia-nyiakan awal usia kita, umur kita, maka tentu seharusnya antafadha akhirahu. Sebaiknya kita itu menjaga sisa umur kita. Oke? Dikei umur suwida itu berarti kurang 3 tahun Nabi Rasulullah itu meninggal. 3 tahun itu tinggi apa? Siapno itu apa? Yang kita siapkan itu apa? Loh, ngapunten dari bapak-bapak ini alhamdulillah banyak yang usianya di atas 65, 70, ada yang sudah hampir 80 saya melihat ini. Nah, sisa bonusnya itu tinggi apa? Disia-siakno meneh atau malah kita ahli maksiat atau kita itu mendekatkan diri pada Allah. Jadi antafadha akhirahu, maka kita harus menjaga sisa hidup kita itu. Nah, menjaganya ini diibaratkan begini. Kamro'atin kanalha asratu aulad, seperti halnya orang perempuan ibu kita memiliki asroh 10 anak. Dulu ibu-ibu kita itu kan saudaranya banyak. Saudara saya itu adalah 12. Saudara saya itu 12 zaman dulu ya. Oke. Mata minhum tis'ah, yang 9-nya itu meninggal. Ya. Wa baqi wahid, yang tertinggal 3 sakit. Tinggal 1.
Wa baqi yang terakhir yang tertinggal itu wahidun, tinggal satu. Alaisa turaddu wajadna ala dzalikal wahid? Apakah kita bisa mengembalikan situasi kebahagiaan kita kalau lengkap 10 itu? Kemudian ditanyakan lagi ala dzalikal wahid, dan sekarang tinggal satu. Apakah kita harus kita sia-siakan waktu yang tinggal sedikit ini, waktu bonus ini, waktu mendekati usia 63 ini kita sia-siakan? Nah, seperti halnya kemarin anak kita mati, kita tertawa, oh itu hatinya sudah rusak. Umur 65 kok masih ahli maksiat, mendekati umur 63 Rasulullah meninggal kok masih senang-senang urusan dunia. Oh, sakit ini. Orangnya sakit, wes. Asli sakit. Ya, ini. Wes karek siji, karek sisa ya diopeni dong, dieman-eman. Diuri-uri, dimimi orang Jawa menyebut. Diuri-uri. Ya. Wa anta qadata aktsara umrika, ya. Wa anta qadayata aktsara umrika, maka dengan demikian Anda semua itu setelah ya memperbanyak dhaikot, yaitu menyia-nyiakan aktsara, kebanyakan dari umur kita. Ya, jangan bismillah, ya. Umur sudah sedikit, ayo bismillah mendekatkan diri pada Allah. Fafat bagiyatan, maka fafat jagalah bagiyatan, bagiyatahu betul, maka jagalah sisamu itu yang bagi, yang belakangan ini. Ayo, weslah percaya, dunia itu tidak akan pernah mau kita tinggal. Kita tidak mau meninggalkan dunia sampai besok kiamat. Percaya atau tidak? Dua ini besok juga ingin itu. Sibuk ini besok akan lebih sibuk lagi. Pengen jabatan ini besok ingin ganti jabatan itu. Pengen kaya ini ya besok ingin kaya itu sampai mati. Sampai wafat. Jadi kalau sudah ada himmah, ya wafat al qalba, dan hati Allah itu sudah membuka pintu kita. Bismillahirrahmanirrahim, niat insun saya tinggal dulu. Kesibukan saya sementara, saya ingin suluk, saya ingin tarekoh, bismillah. Kalau nggak gitu ketungkul lagi, besok sibuk lagi, besok udahlah percaya. Sampai mati, kalau besok mati itu kita masih menghitung harta kita. Percaya atau tidak percaya? Percaya. Itu manusia. Kalau Anda nggak kotor, kalau nggak digunting, nggak dipotong kesibukan itu, nggak diatur, udahlah pekerjaan sampai jam 2 malam pun asal dapat uang itu akan dilakoni. Itu menungso. Nah, karena itu harus berani memotong. Fahfat bagi ya tahu, maka sisa umur kita itu harus kita jaga. Wahwa subabatun yasirotun, seperti halnya sisa hidup kita itu ada air sedikit di dalam tempayan. Masa air kita dalam tempayan kita buang lagi, kita sia-siakan? Bodoh. Itu namanya adalah betul-betul apa? Ajhalu minhum. Ini kalau jahilan itu sudah biasa, kalau azhala itu sudah kuadrat, itu bodohnya itu kuadrat. Ya. Wallah, ya, demi Allah. Ini sampai Syekh Izzuddin mengatakan wallah, demi Allah, ma umruka min awal yamin wulida. Umur itu, ingat, demi Allah ini, umur itu tidak dihitung min awal yamin wulida, saat Anda dilahirkan. Wah, saya sudah umur 59 ya, saya 59 ya usia saya. Wah, sudah akeh amalku banyak. Loh, sing mas tekno amal kita itu diterima oleh Allah siapa? Kita maksiat. Loh, lek maksiat dunia dosa itu pasti dicatat. Nah, ini ya. Jadi jangan mengira kalau umur 60, 70 itu pasti amal kita banyak. Enggak. Bukan di situ. Cara menghitung usia sejati kita itu bukan di situ. Tetapi cara menghitung sejati kita itu apa?
bal umruka min awali yauma araftallahi ta'ala. Cara menghitung sesungguhnya umur kita itu apa? Bal tetapi ne umruka angin umur kita itu min awali dari awal dimulai yaum saat araftallahi ta'ala, saat kita tuh makrifatullah. Coba kita introspeksi, sudah makrifat belum? Kita itu sudah mendekatkan diri pada Allah belum? Kita itu sudah sangat menikmati ibadah malam belum? Sholat kita tuh masih Allahu Akbar, ingat hal-hal yang lain nggak? Pekerjaan, kunci rumah, kunci mobil, sopo konco utang sing urung bayar, misalkan ya. Naudzubillah ya. Masih seperti itu nggak? Kalau seperti itu Anda belum makrifat. Nah, karena makrifat itu adalah anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Bisa merasakan itu enggak? Ya, bisa merasakan seperti itu enggak terhadap amalan-amalan kita. Nah, disinilah artinya Syekh Izzuddin itu juga mursyid dari sebuah thariqah. Beliau mengatakan awal yang ma'riftallah, maka kamu harus cari makrifat. Mboten cekat dunia beragama itu hanya syariat tok niku mboten cekat, enggak cukup. Untuk makrifat itu harus thariqah. Ya, harus makrifat, harus hakikat. Kalau kita syariat padha karo sama saja dengan manasin mobil tok tiap pagi, tapi nggak bisa menikmati nikmatnya mobil yang bagus, jalan ngeleser, suaranya nggak ada. Seperti hanya kita punya kapal hanya dipanasi di pinggir laut, nggak akan bisa merasakan indahnya laut. Ya, maaf, seminggu yang lalu saya jalan di satu tempat indah banget, Raja Ampat, khususnya di Misol. Aduh, all destination adalah good place, the wonderful of destination Indonesian tourism, luar biasa. Ya, bukan ini ya, bukan promosi ya. Kita bersyukur aja pada Allah, begitu hebatnya, luar biasanya Allah. Ya, jadi sekali lagi araf ta'ala, Anda kita harus menuju Allah. Ya, kita harus bermakrifat pada Allah. Wes, thariqah tok nggak cukup, maaf, syariat tok mboten cekak, nggak cukup. Kalau Anda mau makrifat itu kan diawali dari lima langkah ya. Satu, orang-orang yang bisa makrifat itu harus riyadhah. Dua, mujahadah. Tiga, latifatul qalbinya didandani, ya, kebersihan organ tubuh. Yang keempat, muraqabah. Baru kita musyahadah. Nah, yang keenam baru insya Allah bisa makrifat. Kita sudah sampai mana? Kita semua sudah sampai mana? 6 langkah ini untuk ma'rifatullah agar kita bisa betul-betul menjalani hidup kita dengan baik sampai mana? Nah, kita lakukan introspeksi. Ya, saya lanjutkan. Wa qala mu'allif fi hadzal kitab satana baina ahli sa'adah wa ahli saqawah. Wa ahli sa'adah idza ra'al insanan ala maksiyah angkaru alaihi fi dhahri wa da'atu fi batin wa al-saqaw yukiruna alaihi tasaffian fihi wa rubbama talumutu alaihi irladu fal mu'min man kana nasihan yahyi fil qalwati satiran lahu fil jalawati wa ahlu saqawah bil aqas idza ra'a insanan ala maksiatin akhlaqu alaihi bab wa fadhuhu fiha fahaulai la tanawwaru basairuhum wa hum indallahi mub'adun. Serta di baina ahli sa'adah wa ahli saqawah, bedanya itu jauh, sangat jelas beda antara orang ahli sa'adah, ahli yang bahagia, karena itu kitabnya Imam Ghazali salah satunya adalah Kimya Usadah yang sudah kita katakan itu, wa ahli saqawah, dan orang yang ahli celaka. Apa bedanya orang yang telah
melakukan ahli syaqawah dan ahli sa'adah itu. Wa ahlu sa'adah idza ara'a insan ala masyah wa idza, dan apabila kita ra'au mengetahui insanan sesuatu orang insan, teman kita, sahabat kita, ala masyah karena melakukan maksiat, angkaru alif fidhri, maka kita harus melengos. Kita harus nggak suka kalau ada teman kita ahlu maksiat ini nggak suka. Tetapi wa ta'allahu lahu fil batin, kita tetap mendoakan di dalam batin. Wa ahlu syaqawah, kalau ahli orang yang celaka, orang yang durhaka, orang yang bahasa Jawa ini duraka. Ojo duraka tole. Nah, itu maksudnya Anda itu jangan durhaka pada Allah. Ya, yungkiru alaihi, melihat orang yang ahli maksiat juga enggak senang. Tapi ketidaksenangannya itu tasawfiyan fihi, dalam rangka menunjukkan, oh saya itu lebih baik, saya itu lebih hebat. Aku dosaku titik, dosamu kan akeh. Nah, itu sombong. Ya, dosa sombong. Padahal dosa itu harus nangis, harus ternyuh. Nah, itu lebih baik daripada orang amal ibadah tapi sombong. Ini wis pendosa sombong. Itulah. Baru bama talamu alaihi, bahkan orang yang ahli syaqawah, ahli durhaka, yang hatinya tidak benar itu, rubama kadangkala salamatu alaihi, dia itu justru mencelakakan sahabatnya itu. Wah, begini kira-kira, buat strategi. Wah, ini koncoku kuwi wis dosane akeh. Aku golek pidato tak udal-udal dosane. Kesalahannya tak udah. Nah, ini kan sering gitu kan? Kapan saya itu membalasnya? Udah, ini kesempatan saya. Kosong-kosong kalau gitu. Saya dibalas, saya balas lagi. Besok dibalas lagi. Loh, aib koncoy ngono kok dibuka di depan umum. Ya ojo. Nah, kalau ahli syaqawah seperti itu, terus kapan lagi saya bales ini? Ya, jangan ya. Fal mu'minu man kana nasihan li akhi, maka seseorang mukmin yang benar, mangkana apabila dirinya itu nasihan, memberi nasihat li akhihi kepada temannya, fil khalwah, dengan cara sendiri. Jadi lek ono kanca salah aja dipermalukan di depan umum, diceluk. Mriki. Sampeyan tadi kok ngono apa? Tapi jangan ada orang lain, ya. Nah, ya, syatiratlahu fil jalwatin, dan dia itu di depan umum satir dilakukan malah ditutupi. Ya, lahu terhadap teman kita yang ahli maksiat itu fil jalwatin, di dalam situasi ruang terbuka, ya. Bukan malah kita cari kesalahannya kan sekarang, apalagi sekarang itu ya Allah medsos kayak begini, orang udah nggak ada takutnya membuka aib orang itu sama saja dia itu memakan bangkai temannya sendiri kan. Nah, tapi sekarang itu sudah biasa ya, orang menghujat, membuli, membuka aib orang di depan umum itu sudah ini. Ya, awas loh ya, itu nanti yang ahli-ahli ya buser itu, buzzer yang membuka aib orang itu dosamu akeh loh ya, dosanya besar. Hati-hati ya, jangan pernah men-share yang itu masih fitnah ya. Wa ahlus asaqah bil aqas, tetapi kalau ahli syaqawah, ahli durhaka, itu sebaliknya. Idza ra'a insana ala masyah, apabila dia melihat temannya, saudaranya itu melakukan maksiat, ahlaku alaikal bab, dia malah menutup pintu. Enggak, saya enggak mau berkawan dengan itu pendosa, itu ahli maksiat, itu betul-betul dosanya banyak, dan itu betul-betul melakukan perlawanan terhadap agama. Enggak, saya enggak mau. Yang penting aku iman, yang penting aku soleh. Kamu durhaka, kamu ugal-ugalan, ya silahkan. Oh, enggak boleh, juga itu enggak boleh. Kesalehan dua, kesalehan individual kita dengan Allah, dan kesalehan sosial, kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Tidak cukup hidup hanya untuk diri sendiri. Wafadahu fiha, bahkan dia itu melakukan apa? Melakukan
melakukan memberikan membunuh, ya, mencelakakan, ya. Fahaulai, ya, latanawwaru basari. Kalau orang fahaulai, orang-orang syaqawah, kalau kita masih suka membuka aib orang, li'an latanawwaru basari. Orang seperti ini tidak dibukakan mata hatinya. Sinarnya, anwarnya, nurnya itu basarihum itu enggak ada. Dia enggak. Padahal dia itu kan teman kita. Masa kita tega membuka aibnya, ya? Wahum indalil mub'adun, orang seperti ini itu, ya, di sisi Allah mub'adun, dijauhkan. Orang ini jauh dari di sisi Allah. Jadi para salikin memang notoati itu angel, ya. Kadang-kadang itu nafsu, ya. Delok wong susah itu kan SMS, maaf. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini orang hasad, orang tinggi. Benar nggak sekarang ini, ya? Lek koncone kejegur loropan, ya, itu senengnya rakaprah. Wah, mari ngono ini ada ono PAW ini, ya, itu kalau ada orang yang lagi hatinya enggak penuh. PAW ini sore seneng itu, wes Mariono aku munggah, masya Allah, ya. Saya lanjutkan, para salikin. Wa idza arada an tahtadira aqal rajul fangdur ilaihi idza dzakarta lahu sahson wa fa in wajadtahu yatufu ala mahmil su hatta yakulaka khilna minhu dzaka fa'ala dzalik wa kadzalik fa'lam anna batinahu furuban wa laysa lahu ma'rifatun wa idza ra'aytu yadhkuru bi khair ayyuzkaru lahu ma yusifu bidhammi bi mahmiluhu ala mahmil hasan wa yaqulu allahu saha allahu hudrun wa ma asbab dzalik fa'lam annal batin ma'murun fa innal mu'minuna ya'malu ala salamati ardi akhihil muslim. Pasal ini lanjutannya. Wa idza aradta, dan apabila kita itu menghendaki antahbira muji, kasih ujian, ngetes bahasa Jawa ini ngetes. Akbal rajul, yaitu bukan akal rajul, hati nurani dan akalnya seorang teman, kita ujilah. Oh, ini saya uji atau diujilah. Lihat saja, fangdur ilahi, maka lihat saja orang itu, ya. Idza dzakarta lahu saykhon, ketika menyebut lahu orang itu, rajul tadi, saykhon kepada seseorang, ya. Fa in wajadha, kalau seseorang rajul itu menemui, mendapatkan atau mencari, yatufu muter-muter, ya, ala mahlusudin, ya, muter-muter untuk mencari kesalahan seseorang. Jadi kalau kita uji, dia itu ngomongkan seseorang itu apa? Apike atau eleke? Kalau yang diomongkan itu eleknya saja, ya, hatta yaqululaka, sehingga orang ini tersebut, rajul ini mengatakan, khilnah min, jauhlah orang itu, sidul itu tidak karu-karuan, uripnya saja dicedeki, kira-kira gitu. Oh, ini dosanya diocek ini lho kok roh. Padahal menurut agama kita itu tidak berhak seseorang itu ingin mengetahui kesalahan seseorang. Seseorang tidak boleh tahu terhadap dosa-dosa seseorang. Seseorang tidak boleh tahu dia itu melakukan maksiat apa, enggak boleh. Harus ditutupi. Kowe maksiatmu apa ae? Kowe wis ping pira nek tempat-tempat yang dilarang? Oh, enggak boleh. Rasulullah saja pernah didatangi sahabatnya yang pernah melakukan A, B, C, D, atau perempuan yang profesi seperti ini. Beliau Rasulullah nggak mau kok nanggapin, malah dilus-lus, malah dah ayo sholat, udah sholat, udah ayo sholat, taubat sholat, nggak gitu, nggak ditanya, lu kowe karo sapa wae. Nah,
Nah ini yang terjadi sekarang kan seperti ini. Naudzubillah ya, nggak boleh orang itu mengetahui kesalahan orang itu nggak boleh. Apalagi golei alam, apalagi yatufu ala mahmil su, muter-muter golei kesalahan orang itu nggak boleh. Nah, wa dzaka fa'al wa kadza, dzaka fa'ala kadzaka wa kadza. Jadi diurai kesalahan seseorang itu nggak boleh, ya. Fa'lam anhu batinu kharrab pun. Maka kalau orang itu pekerjaannya mencari kesalahan orang, batinu kharabun, maka sesungguhnya batinnya seseorang itu sudah rusak. Walaysa lahu ma'rifah, dan orang seperti ini sekali lagi tidak ada ma'rifatullah. Tidak ada cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Saya lanjutkan, wa idza radayatu bi khair, ini sebaliknya. Ini sebaliknya ya. Wa idza, dan apabila ara'aitahu, kita mengetahui yadhkuru bi khair, ya, terhadap seseorang dengan cara baik, jadi tidak udar-udar. Tadi disebutkan kan, di dalam khalwat kita bisikin, di dalam jalwah kita tutupi, ya. Ya. Ayudkarolahu ayusrafa bidami, atau kita juga mengungkapkan sifat-sifatnya, ya, bidami, terhadap sifat-sifatnya itu terhadap kekurangannya, ya. Ya, maka dengan demikian wamah yang milu ala mahmilin hasan, tetapi kita mengungkap sifatnya itu di dalam rangka kebaikan. Ya, kebaikan. Fayaqulu la'allahu sa, maka orang itu lalu berkata, rajul tadi yang diuji tadi berkata, la'allahu sa, iya, mungkin dia itu lali sholatnya itu, mungkin lali tadi asik. Ya. Jadi kita husnudzon dulu. Ya. Oh iya, dia itu memang koncone ngono itu. Gua ojo ngono deh, kancamu jangan itu ya, nanti kamu ketularan. Nah gitu. Banyak dulu lah sahabat. Maka jangan dia itu lupa ada teman yang ahli maksiat itu. Allahu udhrun, atau dia itu ada udhur. Saya tadi nggak sholat karena itu saya perjalanan lebih dari 83 kilo, karena itu saya jamaah. Bukan itu enggak, perjalanan nggak sholat. Nah, jadi ada udhur, jadi kita harus udhuran. Au asbaba dalik, atau ada sebab-sebab yang lain, ya. Kalau sudah seperti ini, maka bedanya tadi, kalau tadi itu fa'lam anu batinu kharab, kalau tadi itu yang mencari kerusakan itu batinahu kharab, batinnya itu rusak. Kalau di sini disebut apa? Anna batinahu makmurun, maka dengan demikian batinnya, spiritualnya, ruhaniyahnya, basirahnya, kolbunnya, fuadanya orang ini makmurun, bersih, jernih, bersinar, ya. Dan dia itu adalah orang yang tenang, dan itu adalah orang syahadah. Disebutkan di akhirnya, fa innal mu'min, maka sesungguhnya orang mukmin, ya apa ya'malu ala salamati, yaitu berbuat semua amalnya itu ala salamatin, yaitu atas keselamatan, demi keselamatan, untuk keselamatan, ya, irdin, dan menjaga kehormatan akhihi, saudaranya, al muslimin, sesama muslim. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, ini bedanya ahli syaqawah dan ahli syahadah. Bedanya dari orang yang batinahu kharabun dengan bedanya batinahu makmurun. Sangat beda. Moga-moga Allah SWT memasukkan kita menjadi ahlus syahadah wa batinahu makmurun. Kita masuk orang yang ahli bahagia, dan batin kita itu benih, jernih, suci, selalu mendekatkan diri pada Allah, dan selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah, moga-moga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.